Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum 'inna 'adzabil syadid. Al-ayat 6. Sahabat Halaqah Ramadan Kementerian Agama Kabupaten Malawi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan mengupas tentang hakikat puasa, bukan sekedar menahan lapar dan haus. Kalau kita pahami bersama bahwa puasa atau saum artinya secara bahasa itu adalah menahan diri. Masalah istilah menahan hawa nafsu kita, baik rasa lapar dan haus, dahaga yang menyelimuti keseharian kita dalam menjalankan ibadah puasa. Namun pada hakikatnya bukan sekedar kita menahan lapar dan haus saja, bahwa puasa itu adalah latihan bagi kita ya untuk menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, telah diwajibkan atas berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang sebelum kamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, dari ayat ini sudah barang tentu kita bisa mengambil pengertian bahwa puasa itu untuk membentuk pribadi yang bertakwa. Pribadi yang bertakwa itu seperti apa? Jadi kita menjalankan semua perintah Allah serta menjauhi larangannya. Lebih daripada puasa ini bukan sekedar kita menahan lapar dan haus saja, namun banyak hal tentunya harus kita jaga bisa mengurangi ibadah puasa kita. Mungkin kalau sekedar menahan lapar dan haus itu tidak cukup berat bagi kita, namun untuk mencapai kesempurnaan daripada ibadah puasa itu jauh terlebih daripada itu, kita harus menjaga terutama pandangan kita. Pandangan kita terhadap hal-hal yang maksiat, maka kita akan lebih baik kalau tidak ada perlu yang lebih mendesak. Yang penting ya kita berada di rumah saja, berzikir, membaca Al-Quran ya, supaya kita bisa terjaga pandangan kita terhadap hal-hal yang maksiat yang bisa mengurangi pada ibadah puasa. Kemudian yang kedua, menjaga lisan kita. Hati juga terhadap lisan, yang sampai kita menggibah ya, membicarakan hal-hal yang tidak baik. Terkadang mudah sekali ya, karena mulut ini, jika kita tidak mampu untuk menjaganya, maka bisa mengurangi pada ibadah puasa kita. Kita ngumpul, kadang ngomongin orang, menggibah dan sebagainya. Nah, hal itu tidak terasa, kadang bisa mengurangi, merusak daripada ibadah puasa kita, walaupun tidak membatalkan. Kemudian, yang terpenting juga, sahabat halakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ibadah puasa juga membentuk pribadi kita, jiwa sosial kita, dimana kita bisa merasakan gimana bahwa rasa haus dan dahaga kita rasakan saat puasa ini. Nah, itulah seperti rasakan saudara-saudara kita yang tidak mampu, saudara-saudara para fakir miskin. Maka jiwa sosial yang tumbuh dalam ibadah puasa ini salah satunya kita bisa berbagi kepada saudara-saudara kita bagaimana rasanya lapar itu sendiri. Dengan itu akan menumbuhkan rasa dalam diri kita, rasa empati kita untuk berbagi antar sesama. Puasa juga melatih kesabaran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ahmad, as-saumu nisfus sabr. Puasa itu separuhnya kesabaran. Nah, kita harus mampu sabar mengendalikan diri kita, terutama ada rasa amarah dan sebagainya. Maka dengan puasa ini kita ingat bahwa kita sedang berpuasa. Jadi apapun tantangannya, hal-hal yang bisa menimbulkan emosi kita, maka harus kita kendalikan. Maka puasa itu separuh dari kesabaran. Kita harus mampu mengendalikan sabar kepada diri kita. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada intinya bahwa puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus saja, akan tetapi kita harus mampu menjaga seluruh hal-hal yang bisa mengurangi pada ibadah puasa kita. Demikian bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.
Mohon maaf atas segala kurangan dan khilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.